meneladani gerak dan bacaan sholat Rasul bab 10. Isi babnya ibadah itu mudah tapi jangan dimudahkan. Ya. Arti kata menjadi sulit, menjadi beban itu kan faktornya dari diri kita ya, bukan faktor dari ajaran yang susah ya. Jadi ini yang kita mesti pahami terkait dengan tuntunan dari idola kita Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan semua urusan kita, baik yang hadir maupun yang mendengar, baik yang mentaklimi, dimudahkan semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Robbana la tudrika qulubana ba'da idh haitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus iwan MAA bisa bermajelis, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan MAA rahimakumullah ulama anal kurama wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimah murabi hadal mahad. Asyatid al-fatah guru kita sahibil qadilah dan andong taklimin dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ibadah harus juga memperhatikan aspek sosial ya. Kita ibadah tetangga gak berteguran bermasalah nanti ibadah kita kan. Dan dimensi solidaritas juga harus kita pahami ya. Ibadah kita nggak empati sama orang miskin juga kacau kita ya. Sebagai agama yang diturunkan kepada umat Islam, khususnya umat manusia sebetulnya, seluruh aturan tata laku ibadah dalam agama Islam pastilah sudah pasti memperhatikan sisi kemanusiaan manusia ya kan, pasti. Maka sudah menjadi kewajiban, keniscayaan jika seluruh ibadah harus dilakukan dengan memenuhi aspek sosial dan solidaritas kemanusiaan. Ibadah itu nggak bisa egois, ya. Kuat pun ibadah, tetangga kita, saudara kita berantakan, hubungan kita nggak bagus, ibadah kita kadang-kala nggak bermakna, bahkan bisa nggak diterima loh. Tolong perhatikan itu, sering dipisahkan, ini kan urusan ibadah, kata nggak bisa ya. Ibadah itu satu paket dengan urusan manusia lainnya, aspek sosialnya, solidaritas kitanya gimana ya. Jadi ini penting. Salah satu contoh yang simpel aja, yang gampang untuk menjelaskan persoalan ini kan, ada kasus seorang imam yang terlalu lama ngimami sholat. Ini kan ada aspek sosialnya kan, dalam konteks berjamaah ya. Seorang imam bukan hanya dituntut paham mengerti hal-hal berkaitan dengan rukun dan syaratnya saja kan ya. Seorang imam juga tidak hanya dituntut bisa membaca Al-Quran saja kan dengan baik dan benar ya. Itu syarat pertama ya. Ya. Terlepas dari aturan tadi, regulatif semacam itu, seorang imam juga dituntut untuk paham kondisi jemaahnya kan, kondisi mad'unya kan, betul kan? Ya. Jadi jangan langsung meloyor jadi imam, langsung diembat saat Al-Baqarah sampai 10 ayat, nungging orang tuh, ya, betul kan?
Kalau orang itu sholat berjamaah, ada orang perlu darah, Pak. Ya, perlu darah harus segera diantar, Pak. Yang ditakutkan satu aja sama Allah, sama kita juga. Orang itu mati menyalakan sholat. Betul kan? Disinilah pentingnya kita memahami konteks mana yang mesti didulurkan. Ya, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu gempa sholat, imam harus langsung balik kanan, membatalkan sholat, suruh kabur, keluar dari masjid. Begitu, itu imam yang benar. Iya kan? Betul kan? Kalau mati kegencet bangunan gimana, bro? Yang disalahkan kan sholat. Aspek sosial, aspek logika juga harus kena di sholat. Walaupun spiritual, rohani harus tinggi. Tapi disinilah kecerdasan kita dalam sholat. Ibu-ibu gitu juga ya. Ibu-ibu jangan khawatir. Begini, misalnya ibu-ibu masak. Tunggu debu aja ada anak jatuh. Ya. Siapa aja yang jatuh pokoknya anak. Ibu boleh batalkan sholat. Pergi tolong dulu. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Ini tuntunan Nabi, banyak hadisnya. Jadi karena sholat, wah, sholat ibu nggak khusyuk loh. Setuju nggak? Nggak khusyuk loh. Ya. Jadi ini yang perlu Andong sampaikan sehari-hari, yang kadang-kala kita ngeri lah sholat dibatalin, nggak boleh kan, nggak bisa begitu ya. Islam itu lil alamin, ajarannya sangat mementingkan kemanusiaan, aspek sosial, solidaritas. Ya. Bahkan di Islam sendiri tidak memaksakan untuk beragama Islam, maka nggak ada sistem misionaris, nggak ada, tidak bisa dipaksa, termasuk ibadah. Bapak-bapak hanya menyampaikan, Nabi kan hanya menyampaikan. Ya, urusan bisa berubah itu kan hidayah dari Allah, rahmat dari Allah. Ya, beda kalau sakit, kalau narkoba ya nggak, paksa aja ya. Kalau udah jolim orang lain paksa aja ya, betul kan? Itu beda lagi konsepnya ya. Jangan semua dibawa ke sistem torekot kan. Nggak bisa ya. Nah, gitu. Jadi aspek kemanusiaan dalam tata laku ibadah juga pernah diperlihatkan oleh Nabi. Pada suatu saat Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat. Nabi sholat zuhurnya 2 rakaat. Hadis ini sahih. Ini udah umur tua nih. Sholat zuhur 2 rakaat. Saat keluar dari masjid, Julyadain mengingatkan Nabi perihal kekurangan jumlah rakaat sholat tersebut. Julyadain ini sahabat bertanya, ini aturan yang baru atau Tuhan sedang lupa? Rasulullah enggak bertanya bak ibu, langsung berbalik arah dan menambah 2 rakaat sholat zuhurnya. Nabi loh, maksum loh. Hal semacam ini biasa aja pada masa itu. Ya, kalau sekarang heboh tuh, ya. Pada masa itu. Dari dulu kita menyifati Rasulullah dengan apa sih? Menyifati Rasulullah seharusnya begini. Ya. Al-aradau al-basyariyah. Yang punya sisi kemanusiaan. Tidak sama dengan konsep Isa. Dalam konsep Kristiani. Beda ya? Beda. Tuhan Bapak. Nggak bisa. Nabi tetap Nabi manusia. Al-aradu al-basyariyah. Punya sisi kemanusiaan. Justru dengan lupanya Nabi ada aturan bagi umatnya ketika lupa rakaat sholat. Itu kehendak Allah. Ada hikmah hukum. Dengan kata lain, masalah-masalah ibadah tidak bisa dilepas dari unsur kemanusiaan umat yang melaksanakannya. Dulu itu ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Yang ngimami sholat terlalu lama. Ada sahabat lain jadi makmum, mufaraqah karena sholatnya kelamaan, lantaran ingin ngurus unta. Kebingungan dia. Sahabat ini kemudian mengadu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini mufaraqah dengan imam karena sholatnya terlalu lama. Ya. Pas saya kritik si imam itu, Mu'adz, dianggap saya ini munafik. Pas dikritik imam terlalu lama, kan kayak orang sekarang, munafik kamu sholat.
digituin ya. Sahabat Mu'adz yang jadi imam dimarahi balik oleh Nabi. Hadis ini sahih. Langsung dimarahi Nabi, kamu itu kalau sholat jangan kelamaan, bisa merusak Islam, kata Nabi. Orang akhirnya tidak senang sholat gara-gara sholatmu kelamaan, kata Nabi. Yang disalahin sholat yang ditakutkan, bukan imamnya. Ya. Melalui hadis tadi, masyhur hadis ini, Anung hanya ingin menjelaskan kalau agama harus diposisikan semudah mungkin, tapi jangan dimudahkan. Itu maksudnya ya. Nah ini yang disebutnya ilmu. Karena ini kajinya ada toleransi, solidaritas, nanti dimudahin aja. Kemarin kajinya susah katanya kan. Ini yang Anung takutkan kan. Itu yang gunanya talim kan. Setuju ya? Nah ini enak nih ngaji nih. Biasanya orang-orang yang pengen enak ngaji, kurang disiplin, seneng ngaji gini nih. Ya kan. Enggak, ini ilmu ya. Tapi jangan jadi alasan risalah Andung ini ya. Karena Allah sendiri yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usri. Allah itu menghendaki untukmu kemudahan-kemudahan dalam hidup dan tidak menghendaki kesusahan-kesusahan dalam ibadah. Itu Quran. Ya. Andung terasa kok taklim ibadah itu masih beban. Terasa. Unsur manusiawinya ada karena intinya itu sebetulnya faktornya apa Pak? Karena tidak paham di Islam, maka menjadi susah dan menjadi beban. Seluruh solusi kan hanya di Islam Pak, yang paling benar. Sabar, sholat. Ya. Yang fardu harus diposisikan fardu. Dan pengamalannya harus mengikuti fardu, wajib. Yang sunnah juga harus diposisikan sunnah, jangan difardukan. Ya, jangan sampai yang sunnah tampak wajib sehingga agama menjadi sulit di mata orang awam dan orang yang berniat masuk Islam, mualaf. Ya. Maka berkahnya hadis itu tadi main kulhu, surat Al-Ikhlas semua jadinya kita. Al-Ikhlas, Anas. Sampai sekarang dipakai. Berkahnya ada ya. Jadi kalau ketemu buru-buru bawa Al-Ikhlas, Anas. Al-Ikhlas, Anas. Gitu kan. Berkahnya kan gitu. Maaf ya. Enggak gitu ya. Jadi kenapa begitu? Nanti ada yang ngomongin ya. Takut dimarahi Nabi gitu. Seperti Mu'adz tadi gitu. Karena itu ada kejadian Pak. Iya. Kamu kemarin Al-Ikhlas Anas. Kamu kemarin Al-Ikhlas pas kamu Al-Ikhlas Anas terus sih katanya. Takut dimarahi Nabi, nggak bisa ngomong kita kan. Jika terlalu lama dimarahi Nabi nanti. Padahal dia nggak hafal ya Al-Baqarah kan gitu kucingnya. Jadi padahal marah kepada Mu'adz itu Nabi menganjurkan agar tidak membaca Al-Baqarah, tapi kan diganti sibihisma ya. Hadisnya diplesetkan jangan sibihisma ya, tapi kulhu. Karena Mu'adz dikala itu baca Al-Baqarah di rakaat pertama ya waktu ditegur itu. Dan di rakaat keduanya Al-Maidah. Oh nggak tanggung Pak, dua surat itu panjang banget. Mungkin kalau Ustadz kita udah geremet aja nih, lama banget mentang-mentang di IAIN gitu kan. Gitu, Pak. Jadi faktor lain kita pahami ya. Islam itu nggak susah Pak. Seperti taklim ini nggak susah. Yang susah menjadi dimarahin istri karena itu ngobrolnya sampai jam 4 pagi Pak. Gitu. Betul kan? Ya, ini udah betul. Ini penting yang sampaikan ya. Jadi kulhu rakaat pertama, ina atau ina rakaat kedua itu sampai sekarang kebanyakan muslim memakainya ya. Berkah kulhu kalau dia. Ya. Tapi cocok ya dengan begini, Andung cocok aja ya, karena nggak dilarang. Ya. Bagaimanapun Islam jangan sampai jadi susah ya, takut jadi biang kerok nanti yang lama sholat begini. Dengan begitu kita tahu kalau imam harus paham kondisi situasi makmumnya, kondisi sosialnya harus paham. Jadi bukan semudah itu menjadi imam ya. Kadang-kala kalau ditanya menyangkut pribadi kita segan ya. Tapi kalau raut muka itu deket-dek, kita percepat aja sholatnya lah ya, gitu ya. Ya betul kan, takut disalahin sholatnya gitu Pak. Dan ini ibadah bagus sekali Pak ya.
Kita memahami madu itu begitu. Ketika seseorang mengimani sholat di masjid-masjid, terutama di surau-surau kampung, dan tahu kalau makmumnya terdapat orang lah gae ya Pak ya. Ya dipersingkat saja ya, berkah kulhu ya, gitu ya. Betul. Nah, jangan dimakrot-makrotin ya, suratnya lama. Suratnya Ar-Rahman Pak ya, panjang banget disadu-saduin. Orang kalau lapar mabok itu digetok. Jadi repot ini ya. Gitu. Jangan sampai baca surat-surat panjang ya kalau ada orang tua. Ya. Ini perintah Nabi loh. Ya. Nah, ya bisa bikin orang tua sakit pinggang loh. Sebaliknya ketika seorang imam tahu kalau dia sedang mengimami santri di pesantren yang notabene muda-muda ya nggak masalah Pak. Embat aja yang panjang, bila perlu Al-Baqarah khatam Pak. Nah, kan itu latihan, iya kan? Nah, di sini imam dituntut untuk memiliki kepekaan sosial, gitu aja. Kemudahan Islam yang semacam ini yang terlihat di masa sahabat dulu, itu begitu, sholatnya begitu. Pada Nabi ada, ya sangat mudah masa sahabat. Ada sebuah kisah tambahan tentang bagaimana Islam di masa sahabat begitu mudah dan tidak memberatkan. Ada sahabat yang hidup di masa tabi'in. Ini ada dijelaskan di kitab Bukhari. Saat iqamah dikumandangkan, malah si sahabat itu kabur. Ini tabi'in. Tabi'in ya. Dia lalu berlari mengejar untanya. Saat mau takbiratul ihram, sahabat ini tidak meneruskan keluar masjid karena mau mengejar unta. Dia ini sahabat loh. Sahabat loh. Ya. Bukan tabi'in. Saat kembali ke masjid dia dalam keadaan makmum masbuk atau makmum masuk, tertinggal. Ya. Selesai sholat dikomentari sama tabi'in. Lihatlah orang tua ini begitu cintanya dunia padahal sahabat. Ya. Lihat nih orang nih padahal dia sahabat nih, tua ini begitu cintanya dunia. Dia ini hidup di masa Nabi loh. Yang ngejar unta tadi. Tapi lebih mendahulukan unta daripada takbiratul ihram salat. Ya. Mendengar komentar itu, si sahabat ini menangis. Dia berkata, aku melakukan ini di masa Nabi, nggak ada masalah. Di masa Nabi, Nabi tahu nggak ada masalah. Ya. Kok di masa tabi'in jadi masalah? Jadi dia nangis, itu dia sedih. Karena di masa Nabi, Islam itu gampang, mudah, ya. Ada yang ngurusin unta, ada yang melakukan macam-macam. Makin kesini kok Islam tambah repot, repot tuh Pak. Bapak lihat, jadi lari orang. Pas kita gabung, misalnya Islam dengan sisi gerak supaya semangat, khusyuk, semangatnya dengan silat macan, katanya, nggak ada masa Rasulullah. Nah, jadi masalah. Yang duduk ini tahu berarti yang melatih aneh-aneh itu. Padahal kita kan nggak melakukan sholat, betul kan? Hanya tuh mengeset tubuh supaya kita nyaman di sholat. Bapak-bapak paham kalau nggak nyaman tegak Pak. Ya kita latih di luar kan? Setuju Pak? Ya, aduh, Masya Allah, bingung kan dong nih. Di sisi lain bid'ah. Oh itu kerasukan nggak boleh, haram. Waduh, pusing. Pusing diandung sendiri jadi pusing ini. Ya, zaman sekarang kalau zaman Nabi insya Allah Pak nggak susah itu. Ya, nggak jadi masalah. Jadi ini perlu kearifan kita memahami konteks Islam yang benar. Jadi repot ya kita beragama sekarang ya. Ya. Nanti bapak-bapak sholat harus hafal dulu Quran 30 juz, ngerti bahasa Arab baru saya sholat ke tengah. Aduh, bingung nih. Jadi bingung kalau gitu ya. Jadi kita pikir coba misal si sahabat tadi meneruskan sholatnya, untanya hilang. Coba pikir, Nabi baca jauh loh. Sholat akan dijadikan objek tersangka hilangnya onta. Ya. Belum lagi si sahabat sudah tua. Kalau ontanya hilang, dia pulang pakai apa? Itu kendaraan. Betul kan? Ya.
Belum lagi jika unta tersebut satu-satunya harta keluarganya. Bisa kebayang nggak? Jadi ketika untanya hilang, semuanya akan berpikir, iya hilang karena sholat. Ini nggak benar. Allah marah. Setuju Pak? Ya. Harusnya ya untanya dikejar dan dicari dulu. Bapak tahu Pak? Air laut itu mensucikan Pak. Tapi ada yang tidak mensucikan. Lah kotoran dibuang ke laut semuanya jadi halal. Asal jangan kapal selam aja Pak, keras digigit Pak. Ya kan. Pokoknya yang dari laut itu halal. Yang dari laut itu Pak ya halal. Ya. Betul kan? Halal tuh Pak. Asal jangan makan bajan Pak, keras. Ya. Bangke ya udah habis itu, nggak hilang baunya itu. Ya, tapi jangan dimakan. Jijik, kan gitu kan? Kan dari bangkai. Pokoknya yang dari laut itu halal. Berwudu juga sah. Nah, di tepi laut, Pak. Di tepi laut, itu selalu disapu sama ombak. Bapak udah basah sholat aja. Kemarin kan dipraktekin, Pak. Nggak usah nunggu ganti baju, cari masjid, mabok antum. Paling bersih sudah ada di situ. Betul kan? Itulah ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Di Arab memang nggak ada hadis ya, nggak ketemu laut, Pak. Tapi kan dalam konteks ini kita pahami. Betul, setuju ya? Alhamdulillah kemarin pada ikut sholat Pak. Kotor enggak itu? Tidak kotor, itu paling bersih. Bapak-bapak kadang-kadang bersih sholat di sini Pak. Belum tentu pakaiannya bersih. Jadi bapak-bapak kalau pengen paling bersih sholat di laut. Nyebur dulu basahin tuh. Kocok semua tuh. Sholat sana. Basah-basah tuh. Nah, jadi jangan dipersulit. Bukan dimudahkan. Setuju ya? Alhamdulillah. Berarti udah dapat satu pemahaman kita kemarin. Nah, kalau yang duduk nggak ngerti kan menjelaskannya kan. Sampai Pak. Jadi kalau misalnya Bapak udah nggak ketemu masjid, ragu kemana-mana, ada laut Pak, udah ke laut aja, wudhu di laut, sholat di tepi pantai. Hebat itu. Bawa yang lain. Jangan kebanyakan kumur-kumurnya, nanti enak. Jadi masalah sahabat tadi, harusnya kan unta tadi dikejar dan dicari dulu, kalau ketemu diikat. Begitu kan? Kalau dipikir aman, mulai sholat. Kalau nggak dapat jemaah, ya sholat munfarid. Kan gitu ya? Atau sendirian. Baik contoh kasus sahabat Mu'ad yang imami sholat maupun kasus sahabat yang kehilangan untanya, sama-sama mengabarkan bagaimana sih Islam seharusnya ditampilkan dengan mudah dan ringan tapi tidak dimudah-mudahkan. Ya. Yang ditakutkan kan kita sholat, kata Andung ini harus kusuk. Dikusuk-kusukkan, tegang semua antum. Allahu Akbar. Itu nggak sholat, itu nggak kusuk, itu mabok namanya. Biasa aja. Iya kan? Nah. Jangan sampai orang menjadikan agama kita sebagai beban atau dianggap beban atau kita sendiri menganggap beban dan hal yang mendatangkan masalah. Jadi salah satu cara agar Islam tetap terlihat mudah adalah dengan mempertimbangkan aspek sosial, dimensi solidaritas yang fitrahnya sudah ada bersama aturan-aturan agama sejak pertama kali diturunkan. Ya, sama ya. Silakan.